Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini semuanya? Semoga selalu sehat walafiat, ya, panjang umur. Nah, semoga tidak ada yang sakit, ya. Nah, di sini kita bertemu lagi dengan Bu Ros, yaitu dalam pembelajaran fikih, ya, untuk pertemuan terakhir. Nah, di sini Bu Ros hanya mengingatkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah biasa kalau misalkan kita setiap hari harus melaksanakan sholat, ya, terutama sholat wajibnya dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, kita harus mengerjakannya setiap hari, karena yang pertama kali akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan sholat, ya. Jadi kalian tidak boleh bolong-bolong sholatnya, harus rajin 5 waktu. Lainnya boleh sholat sunnah, yaitu misalkan sholat duha yang setiap kali kalian kerjakan setiap hari, ya. Sholat duhanya semoga kalian rutin. Kemudian apalagi tambahannya, yaitu adalah mengaji tahfidz setiap hari kita, ya. Jangan lepas dari satu hari, boleh paling sedikit 1 ayat, boleh lebih, terserah kalian. Kalau yang kepingin banyak amalnya, berarti kalian semakin banyak untuk membaca atau mengajinya, ya. Nah, di sini Bu Ros akan menjelaskan, ya, tentang fikih, yaitu tentang amalan macam-macam mandi sunnah. Coba dilihat buku paketnya. Nah, kemudian kalian melihatnya, membukanya, kemudian nanti tinggal melihatnya. Sudah semuanya anak-anak? Sudah. Yuk, coba dilihat halaman 26. Nah, di sini tentang adalah macam-macam mandi sunnah dan hikmah daripada mandi wajib. Ya, yang pertama adalah yaitu macam-macam mandi sunnah. Nah, di sini di dalam halaman 26 ada 8. Ya, 8 mandi sunnahnya. Yang pertama adalah mandi pada hari Jumat. Kenapa kalau misal hari Jumat harus mandi? Karena setiap laki-laki adalah harus wajib mandi pada hari Jumat karena akan melaksanakan sholat Jumat. Dibersihkan, ya, kalau misal punya kumis dicukur, kalau misal punya janggut dicukur, ya. Terus apalagi kita membersihkannya, memotong kuku dan mandi yang sebersih-bersihnya, karena setiap laki-laki pada hari Jumat hukumnya adalah wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, kalian yang bagi anak-anak yang laki-laki yang soleh, ya, ingat ya, setiap hari Jumat kalian harus mandi pada hari Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid. Kalau perempuan sholatnya di rumah, bukannya di masjid. Kalau laki-laki wajib untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid, ya, paham? Ya, lanjut yang kedua. Yang kedua diantaranya adalah mandi 2 hari raya. 2 hari raya ini apa? Yang pertama adalah hari raya Idul Fitri dan kedua adalah hari raya Idul Adha. Nah, di sini adalah mandi sunnah yang harus kalian kerjakan setiap, kalau misalkan kemarin Idul Fitri kemarin dan Idul Adha kemarin. Sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, nah, kalian harus bersih-bersih mandi, ya, dengan yang sebersih-bersihnya. Nah, kita melaksanakan sholat subuh terlebih dahulu, kemudian kita melaksanakan sholat hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha, dan memakai minyak wangi, ya, jangan yang ada alkoholnya, ya, agar kita menghadap Allahnya dengan harum, dengan baik, dengan bersih, dan hati yang suci, biar kalian melaksanakan khusyuk. Juga kita mendapatkan pahala keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita kerjakan dari mulai mandinya sampai kita melaksanakan sholat hari rayanya, ya.
Sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah mandi setelah memandikan jenazah. Bu, takut. Gimana kalau misal memandikan jenazah? Aku kan belum pernah. Nah, kalau yang belum pernah, ya tidak apa-apa. Kalau yang sudah pernah memandikan jenazah, misalkan ketika neneknya atau siapa yang meninggal keluarga kalian, nah kalian ikut memandikan jenazah. Nah, kemudian kalau misalkan kalian ikut memandikan jenazah, nah kemudian kalian harus melaksanakan mandi sunnah, ya, harus mandi sunnah biar kalian bersih dari segala kotoran habis memandikan jenazah tersebut. Siapapun jenazahnya, kalau misalkan kalian melaksanakannya atau sudah mencobanya, ya. Lanjut yang keempat adalah mandi seseorang yang baru masuk Islam. Siapa ini? Biasanya mu'alaf yang baru masuk Islam. Nah, misalkan orang selain non-muslim, kemudian dia masuk ke agama Islam. Pertama kali adalah membaca syahadat. Sebelum masuk Islam, dia harus apa dulu? Dia harus mandi sunnah. Bahwa dia ingin masuk, ingin memeluk agama Islam. Jadi harus terlebih dahulu adalah mandi sunnahnya. Ada tata caranya. Kalau misalnya belum tahu, nah ini harus belajar sama yang sudah ahlinya. Tuh ya. Lanjut lagi. Yang kelima adalah mandi orang yang baru saja sembuh dari sakit gila. Nah, kalau orang gila itu akalnya tidak waras, tidak normal. Nah, sama Allah itu dilupakan, dia mau melakukan ini, melakukan itu tanpa ada perasaan dosa, tidak mempunyai rasa kesalahan, tidak mempunyai rasa apapun, karena disebutnya orang gila. Nah, siapapun kita tidak mau menjadi orang gila. Kita kepingin orang yang sehat, yang normal, yang punya akal yang sehat, jiwa raga yang sehat. Kalau orang gila, akal pikirannya kemana-mana, nggak pernah mandi, makan dari sampah atau dari makanan yang kotor, ya, tidak berbeda dengan orang yang hidup bersih, normal, yang akalnya sehat. Makanya kita selalu berdoa, ya Allah, semoga kita diberikan selalu akal yang sehat, ya. Lanjut. 6. Mandi ketika akan mengerjakan ihram, yaitu ketika akan memakai pakaian ibadah dalam haji. Nah, ini untuk yang haji. Nah, kalau misalkan mau ihram, ini harus mandi sunnah terlebih dahulu sebelum melaksanakan ihram. Nanti kalian mudah-mudahan ada yang bisa pergi ke haji atau bisa melaksanakan umroh. Nah, ketika ihram kalian sudah tahu bahwa kalau sebelum ihram kita harus mandi sunnah terlebih dahulu, ya. Lanjut, yang ketujuh adalah mandi ketika masuk ke kota Mekah. Nah, di sini ke kota Mekah juga harus suci. Kita harus mandi sunnah terlebih dahulu. Jangan menuju ke kota Mekah dalam keadaan kotor atau dalam keadaan haid, ya. Yang kedelapan, mandi ketika akan wukuf di Arafah. Nah, di sini ketika akan melaksanakan wukuf di Arafah, nah ini harus melaksanakan mandi sunnah terlebih dahulu. Nah, nanti semoga kalian ada yang bisa melaksanakan umrohnya, ada bisa melaksanakan hajinya. Insya Allah, ya, Allah mungkin akan mentakdirkan siapa orang-orang yang sebagai tamu Allah untuk pergi ke rumah Allah untuk melaksanakan ibadah umroh atau haji tersebut. Semoga kalian atau keluarga kalian semuanya nanti bisa berangkat umroh atau haji, wallahu alam, ya. Dan semoga kita hanya bisa berdoa untuk bisa mencapai untuk pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini adalah hikmah mandi wajib. Yang pertama adalah kembalinya kesegaran dan keceriaan setelah melakukan aktivitas. Nah, di sini kalau misalkan kita habis haid atau habis acara atau habis pulang dari sekolah atau dari mana-mana, ya, nah pasti kita kan mandi. Kalau misal udah kita mandi, berarti badan kita akan segar kembali, akan ceria kembali. Nah, di sini juga hikmah mandi wajibnya agar kembalinya keceriaan,
agar kembalinya kebersihan, agar diri kita menjadi bersih dan suci kembali dari kotoran najis, dari kotoran-kotoran daripada haid atau mimpi basah. Yang kedua adalah menghilangkan bau tidak enak dari dalam tubuh. Nah, misalkan bau keringat. Nah, kalau misal kita udah mandi, tentu akan merasa segar, apalagi pakai sampo atau pakai sabun yang wangi. Nah, nanti akan merasakan kesegarannya. Nah, mungkin ini yang sudah Bu Ros sampaikan kepada kalian. Jadi pertemuan fikih ini adalah urutan yang terakhir ya. Nanti kalian bisa mengerjakan tugas di buku paket. Kerjakan di buku paketnya ya, pada halaman 28 sampai halaman 30. Nanti kalian kerjakan sedikit demi sedikit, tidak apa-apa walaupun tidak sekaligus, yang penting nanti kalian mengerjakan ya. Nah, mungkin dari sini Bu Ros menyampaikan pelajaran fikih hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.